Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nurifanka, NIM 226222061, kelas akuntansi malam 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil metodologi penelitian saya yang berjudul analisis laporan keuangan pada coffee shop Rumi Space dengan pendekatan balance scorecard atau BSC. Pendahuluan saya bab 1, latar belakang masalah. Pada analisis laporan keuangan coffee shop Rumi Space dengan pendekatan balance scorecard, berdasarkan pengamatan lapangan dan berita di media Tanjung Pinang, maraknya coffee shop di Tanjung Pinang turut mendorong pertumbuhan sektor UMKM, menciptakan lapangan kerja dan memperkuat ekonomi kreatif daerah. Namun, di balik perkembangan pesat tersebut, terdapat tantangan besar yang dihadapi para pelaku usaha, yaitu tingginya tingkat persaingan, perubahan preferensi konsumen yang cepat, serta kurangnya sistem evaluasi kinerja yang menyeluruh. Banyak coffee shop yang tutup dalam waktu kurang dari 2 tahun karena kesulitan dalam mempertahankan profitabilitas dan daya saing. Latar belakang penelitian ini memperlihatkan adanya urgensi dan referensi dari penggunaan pendekatan balance scorecard dalam menganalisis laporan keuangan coffee shop Rumi Space secara holistik. Penelitian ini juga ingin menegaskan pentingnya metode kualitatif dalam mengkaji fenomena yang kompleks dan dinamis seperti praktik manajemen keuangan di level UKM. Oleh sebab itu, saya sebagai penulis melakukan penelitian yang berjudul analisis laporan keuangan pada coffee shop Rumi Space dengan pendekatan balance scorecard. Rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kinerja coffee shop Rumi Space ditinjau dari perspektif balance scorecard, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran, serta pertumbuhan. Yang kedua, apakah pendekatan balance scorecard dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap kondisi bisnis coffee shop Rumi Space? Yang ketiga, apa saja faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan dan non-keuangan Rumi Space? Batasan masalah. Pertama, analisis dilakukan berdasarkan pendekatan balance scorecard yang terdiri dari 4 perspektif, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, serta pembelajaran dan pertumbuhan. Yang kedua, penelitian ini tidak membahas secara mendalam aspek hukum, perpajakan, atau investasi eksternal dari Rumi Space. Tujuan masalah yang pertama, untuk menganalisis kinerja coffee shop Rumi Space berdasarkan 4 perspektif balance scorecard. Yang kedua, untuk mengetahui sejauh mana pendekatan balance scorecard dapat digunakan sebagai alat evaluasi dan strategi dalam pengembangan usaha. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan Rumi Space dalam aspek finansial maupun non-finansial. Manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis, memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu manajemen keuangan dan strategi bisnis, khususnya dalam konteks UKM melalui pendekatan balance scorecard. Manfaat praktisnya yaitu yang pertama, memberikan masukan dan rekomendasi strategis kepada pemilik Rumi Space dalam meningkatkan kinerja bisnis secara menyeluruh. Yang kedua, menjadi referensi bagi pelaku UKM lain dalam mengevaluasi dan mengembangkan bisnis mereka secara holistik. Sistematika penulisan. Bab 1. Latar belakang masalah penelitian ini dalam kaitannya dengan hasil lapangan. Rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian yaitu ilmiah serta praktis, dan sistematika penulisan semuanya tercakup di pendahuluan bab 1 ini. Dalam bab 2, yaitu peneliti dapat memperkuat penelitiannya dengan menggunakan uraian teori yang digunakan kerangka pemikiran dan penelitian terdahulu yang terdapat pada bab 2. Yang bab 3, macam-macam penelitian, termasuk jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, penentuan informan, rancangan penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, serta jadwal penelitian. Semuanya akan dibahas pada bab 3. Bab 2. Tinjauan teori, kerangka pemikiran penelitian terdahulu. Tinjauan teori. Akuntansi. Akuntansi menurut Sumarsan tahun 2017 yakni keterampilan mengumpulkan, mengenali, mengkategorikan, serta dokumentasikan kejadian serta transaksi keuangan buat hasilkan laporan atau informasi keuangan yang bisa dipakai pihak yang berkepentingan. Coffee shop. Pengertian coffee shop sendiri adalah suatu tempat yang identik dengan meja-meja dan kursi yang tertata rapi dan juga sofa yang nyaman, menjual aneka varian kopi dan makanan kecil sebagai penunjang disertai alunan musik dan suasana nyaman yang dapat dirasakan oleh konsumen. Pendekatan scorecard BSC.
Ada 4, yaitu yang pertama, perspektif finansial, analisis laporan keuangan, laporan laba rugi, neraca, dan arus kas. Perspektif pelanggan, kepuasan pelanggan, loyalitas, segmentasi pasar. Perspektif proses, bisnis internal yaitu efisiensi operasional, kualitas layanan. Yang keempat, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pengembangan SDM, inovasi, dan budaya organisasi. Kerangka pemikiran, pengukuran kinerja balance scorecard. Pada perspektif keuangan, ini mengukur tentang rasio efisiensi. Perspektif pelanggan yaitu akuisisi, retensi, dan juga kepuasan pelanggan. Pada perspektif proses bisnis internal itu ada proses inovasi dan juga proses operasi. Pada perspektif learning and growth yaitu ada retensi karyawan, produktivitas karyawan, dan juga kepuasan karyawan. Penelitian terdahulu. Pada tahun 2018, Nurwasilah yaitu analisis pengukuran kinerja dengan metode balance scorecard pada lembaga pengelola zakat berbasis DKI Jakarta. Pada tahun 2019, Funa dan Sunazari yaitu analisis pengukuran kinerja koperasi syariah berdasarkan balance scorecard, studi kasus pada koperasi syariah Baitur Rahman Banda Aceh. Pada tahun 2020, Prativi et al. Analisis komparatif pengukuran kinerja entitas syariah dengan balance scorecard dan maslahah scorecard. Yang pada tahun 2021, Irawan analisis pengukuran kinerja dengan menggunakan metode balance scorecard pada Rumah Sakit Jiwa Tampan, Kota Pekanbaru. Dan pada tahun 2022, Ramadan yaitu pengukuran kinerja perusahaan menggunakan integrasi SWOT balance scorecard. Studi kasusnya Kopi Rolas Yogyakarta. Bab 3, metodologi penelitian. Jenis penelitiannya yaitu penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi dan waktunya yaitu coffee shop, room space, dan waktu observasinya lebih kurang 1 bulan. Penentuan informan, pemilik coffee shop, room space, pengelola keuangan dan operasional, serta 5 customer. Rancangan penelitian. Yang pertama, proposal penelitian, persiapan penelitian, pengumpulan data, analisis data, hasil penelitian, pembahasan, dan juga penarikan kesimpulan. Sumber data yang didapatkan, data primernya yaitu hasil wawancara yang didapatkan dari informan mengenai topik penelitian. Sebagai data primer, peneliti melakukan wawancara secara langsung, face to face, di UMKM Coffee Shop Room Space. Data sekundernya penelitian ini adalah studi dokumen pada arsip, catatan, jurnal, artikel, pembukuan, laporan keuangan UMKM Coffee Shop Room Space. Teknik pengumpulan datanya itu dengan cara observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Teknik analisis datanya dengan reduksi data, penyajian data, dan juga penarikan kesimpulan. Sekian hasil pemaparan yang dapat saya sampaikan. Terlebih dan terkurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.